Ya, dan kita mainan yang lainnya juga. Oh iya. Jadi kalau boleh bilang ya, saya mengelola 14 website. Jadi ya kurang lebih 14 brand. Jadi itu tadi 3 saja yang saya sebut. Tiga besarnya ya. Itu 3 besarnya. Masih 3 besarnya, Ya. masih ada lagi yang lainnya. Ya, 3 besar itu ya. Total hampir 14 lah ya. Hampir 14. Kita lagi sekarang dapat kerjaan mulai tahun lalu ya. Iya, Dulu iya. mungkin satu Ya, fakultas. betul. Ya kan? Betul. Di UNER. Apa Betul. tuh? Ya, sekarang ini saya di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Halo, ketemu lagi dan dengan narasumber yang berbeda lagi. Kali ini isinya narasumbernya adalah bukan sekedar seorang dokter, tapi dokter yang luar biasa. Mainannya banyak. Jadi beliau adalah spesialis untuk toraks, kardiak dan vaskular. Ya. Betul. Dokter Niko Ashari Hidayat. Ya. Apa dok? Baik, Sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, kita tidak akan banyak membahas bagaimana menjadi seorang dokter. Ya, karena lu kamar sekali ya kita tahu menjadi seorang dokter banyak. Betul, insinyur, polisi. Tapi dokter yang satu ini tadi sudah bilang mainnya banyak, bukan sekedar menjadi seorang spesialis di torak, kardiak dan vaskular saja, tapi juga banyak sekali yang dibidangi atau dibidani oleh beliau. Ya dok, benar nggak? Insya Allah demikian. Atau karena apa ya? Orang juga bilang gratis gitu. Umek kayak terus. Oke terus. Sehingga banyak nih mainannya. Betul. Iya nggak dok? Ya, jadi kalau dibilang mainannya ya, malah saya pikir begini, ini bukan lagi mainan ya, justru hal yang serius. Malah dokter ini kita buat sebagai justru sambilannya gitu. Itu sambilan. Dokter itu sambilan. Dan namanya ini apa? Nah, jadi gini, kalau kita bicara tentang teknologi, itu Ya. menurut saya jadi satu pintu masuk sekali, pintu yang indah menurut saya, bahasa saya, untuk kita masuk ke dalam dunia lain. Dunia lain maksudnya apa? Kita bisa ketemu ekonom di situ, kita bisa ketemu orang sosial, kita bisa ketemu strategi dalam hukum juga dan lain sebagainya. Makanya kenapa saya geluti ini sekarang, dan mainan saya lah bernuansa dengan teknologi. Tetap saya nggak bisa meninggalkan tentang kesehatannya. Jadi kata kunci yang saya kedepankan adalah digital health atau kesehatan digital. Iya, iya. Jadi menarik sebenarnya. Jadi saya kebetulan background saya dokter bedah pembuluh darah. Dari TKV tadi, V terakhir itu yang saya geluti, saya majori vaskuler. Nah, dari vaskuler itu saya sempat fellowship, clinical fellowship di Belanda, di Utrecht, the Netherlands 1 tahun 2014-2015. Saya kembali itu saya ingin membawa sesuatu yang nuansanya lebih luas. Ketika saya hanya bekerja di satu ruang operasi saja, artinya saya akan mengobati atau menyelamatkan satu orang saja. Tapi yang tidak terlalu dipikirkan oleh para dokter sekarang ini adalah bagaimana to communicate dengan baik, bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat dengan baik. Makanya yang saya kembangkan adalah sebenarnya platform ICT, Information Communication Technology. Berbentuk digital, platformnya berbasis web, berbasis aplikasi di Android terutama, dan juga ada yang App Store juga. Jadi istilahnya ini mengkomunikasikan suatu kesehatan tersebut berbasiskan website, aplikasi tadi, sehingga masyarakat bisa mengakses itu dengan gampangnya dan tepat. Betul. Dengan sasaran yang sebenarnya tepat juga. Betul. Jadi mainannya ada menggabungkan antara kesehatan tetap tidak ditinggalkan, tapi via teknologi. Betul. Dan juga harusnya menggunakan teknologi juga dok, meletak istilahnya. Betul ya, harus. Ya, justru itu menariknya. Kenapa? Saya pernah ngasih satu kuliah di mana kuliah itu saya bilang kalau untuk mengembangkan teknologi ini apakah berbasis IT? Saya jawab tidak.
Yang penting kita tahu konsepnya, konsep apa yang kita mau kembangkan. Nah, dalam hal ini tentu ini menjadi kendaraan saya dalam artian untuk memasuki dunia seperti entrepreneur. Entrepreneur ini sesuatu hal yang unik, yang menarik, tapi untuk kalangan dokter tidak mudah untuk kita masuk. Nah, jalan menuju sanalah dengan teknologi. Ya, kita tahu dokter itu tidak boleh mempromosikan diri. Ya, dilarang, tidak boleh. Saya yang terbaik itu tidak boleh. Saya satu-satunya itu tidak boleh. Against etik. Betul. Nah, oleh karena itu kebanyakan dokter di Indonesia itu tentu tidak mudah menyatakan bahwa dirinya bisa apa yang dia bisa lakukan untuk menolong pasiennya. Nah, dengan platform teknologi inilah kita secara lebih objektif dan lebih soft untuk menjelaskan bahwa kita bisa ini, dokter Indonesia bisa itu, sehingga lebih tidak narsis begitulah. Nah, itulah yang menurut saya sih hal yang ingin saya sharekan kepada teman-teman saya, kolega para dokter, bahwa kenalilah teknologi sehingga ICT atau Information Communication Technology ini mengantarkan teman-teman untuk juga makin maju. Gitu. Nah, bentuknya betul. Sehingga mungkin yang sekarang lagi mau ngambil sekolah, kuliah di kedokteran, terus kemudian mereka lagi berpikir laptop gitu. Betul. Ya, jadi bentuknya adalah aplikasi kesehatan di Android ya. Ada 3 saya punya aplikasi, Varises Indonesia, kemudian Avicent Indonesia untuk cuci darah, yang ketiga adalah Kaki Diabetes Indonesia. Kalau untuk khusus Varises Indonesia ini juga ada di App Store. Nah, Itu berarti di mana orang sakit terus berkonsultasi? bisa berkonsultasi melalui platform itu tadi, aplikasi tadi, dan kemudian bisa mendapatkan solusi. Paling tidak, ini penyakit ini harusnya begitu. Iya. Jadi paradigma di mana dokter itu sulit diraih, sulit ditemui, itu saya ubah. Saya justru yang harus berada di dalam masyarakat, di tengah-tengah masyarakat. Seperti aplikasi yang sekarang ada. Betul. Yang kita sakit, Iya. keluarnya apa, Iya. terus langsung bisa diidentifikasi. Betul. Kurang lebih seperti itu. Keluar resepnya. Betul. Nah, itu sebenarnya kita baru tahu loh, ada yang varises, Iya. ada yang pembuluh darah. Iya. Susah lagi kan? Iya. Spesialisnya. Betul. Iya. Kalau varises tadi kan kemudian diabetes tadi. Betul, ya. Sama saya. Avicent Indonesia. Iya. Jadi ada 3 itu yang bisa. Yang untuk Cuci darah. Betul. Betul. Nah, kalau cuci darah itu bentuknya berarti gimana? Jadi Seperti jasa, siapa yang mau pasang alat? iya, jadi gini, Avicent Indonesia ini masuk ke dalam suatu platform yang social impact. Jadi lebih murni ke non komersialisasi, tapi justru memberikan informasi kepada masyarakat atau pasien yang membutuhkan, karena pasien gagal ginjal itu puluhan ribu di Indonesia. Nah, mereka itu juga kesulitan untuk mencari tahu bagaimana ketika akses cuci darahnya itu bermasalah. Mereka tanya ke siapa, cari ke Google. Nah, Avicent itu sebenarnya nama akses pembuluh darahnya ini, Avicent Indonesia. Sehingga ketika mereka ngetik Google Avicent Indonesia, mereka bisa menemukan platform ini dan bisa langsung konsultasi lewat email, WhatsApp. Jadi bisa ada beberapa channel yang bisa langsung tanya kapanpun dia mau gitu. Tentu tim akan melihat dalam beberapa jam ya, delaynya paling beberapa jam. Karena memang kebanyakan bukan suatu penyakit yang akut, penyakit yang memang sudah lama bisa ditunda, paling besoknya juga masih bisa dijawab gitu. Kira-kira gitu sih. Banyak orang tahu ya nggak ngerti. Bahwa sekarang kayak teknologi itu bisa membantu orang untuk lebih mudah mendapatkan akses informasi itu. Dan apalagi situasi sekarang pandemi di mana orang takut pergi ke rumah sakit, dokter takut praktek. Iya, bahkan tidak berpraktek ya sempat kan. Nah, itu pemerintah menamakan telemedicine. Makanya justru itu ini platform yang saya kembangkan inilah cocok sekali, dan memang namanya labelnya adalah telemedicine technology. Jadi kita dengan jarak jauh, tapi pasien bisa tertangani ya, bisa terinformasikan, terkomunikasikan dengan baik. Untuk selanjutnya ketika memang perlu opname ya pasti akan ke rumah sakit. Tapi paling tidak kita berada lebih awal sebelum pasien bisa memburuk barangkali atau apa. Akhirnya orang menjawab ini kok merasa begini. Betul, apa, betul, ya, betul. sudah tahu apa identifikasi apa. Betul. Itu menarik sih, ya kan? Menarik sekali Jadi, dan bermanfaat sih pastinya. Tapi itu tadi dok,
Ya. Itu apa ada hanya di satu rumah sakit saja? Ini dihandle Ya, semua oke. di rumah sakit atau sebenarnya udah meluas bekerja sama dengan jaringan rumah sakit Betul. yang lebih luas? Dan dari 3 platform yang saya kembangkan ini masing-masing sudah punya traction-nya. Jadi misalnya kayak Varises. Varises ini memang saya tujukan ke teman-teman sejawat dokter umum yang saya invite menjadi Varises Indonesia Leader. Karena kita tahu masing-masing fakultas kedokteran ini pendidikannya terhadap penyakit varises itu berbeda-beda, tidak seragam. Seringkali mungkin tidak dapat kasus dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami di Varises Indonesia mentrain mereka supaya lebih pede, lebih confident untuk mentreat pasien di tempat mereka masing-masing. Paling tidak memberikan informasi. Yang kedua, dan Varises Indonesia sudah ada kira-kira hampir 500-an dokter yang tersebar di seluruh dokter yang bisa terchannel dengan kita. Kemudian Avisan Indonesia ini terdiri dari spesialis yang seperti saya ini kira-kira 30 orang yang bisa melingkupi beberapa daerah di seluruh Indonesia juga. Sehingga ketika pertanyaan ada di Batam misalkan, kita tinggal refer ke konsultan Avisan Indonesia di Batam. Tetap dengan platform itu bisa, atau bisa langsung dirujukan ke rumah sakit itu yang dituju. Termasuk juga kaki diabetes. Kaki diabetes malah kita beberapa disiplin ilmu. Ada dokter bedah seperti saya, ada bedah TKV, kemudian ada bedah umum, ada penyakit dalam juga karena tentu kaki diabetes kan akar masalahnya ya diabetesnya sendiri. Tentu kita juga berkolaborasi dengan DPJP-nya, utamanya adalah dokter penyakit dalam. Nah, kita kan menangani komplikasi. Jadi memang kita berkolaborasi dengan banyak disiplin ini. Kira-kira demikian. Jadi ini yang di awal bilang ya, dokter yang cukup ajaib, ya. Jadi bukan sekedar dokter spesialis saja. Karena tadi beliau bilang bahwa sekarang dokter itu adalah istilahnya setnya, mediumnya adalah bermain di dunia digital, tapi masih indah dengan dunia keluarnya. Enggak pusing betul. Enggak, enjoy karena saya seneng ya. Karena saya seneng, karena saya punya waktu juga gitu. Punya waktu. Saya usahakan punya waktu dan jangan lupa karena saya dosen juga. Hal yang saya kerjakan ini sekarang mulai saya tularkan ke mahasiswa-mahasiswa saya. Karena mahasiswa saya rasa perlu dan haus sekali untuk ilmu ini. Mereka relatif sulit mendapatkan di dalam bangku kuliahnya. Bangku kuliahnya tentu anatomi, faal dan lain sebagainya. Tapi bicara tentang startup bidang kesehatan, tentu bukan sesuatu hal yang bisa didapat di mana-mana. Saya tunjukkan dengan cara melakukannya. Karena jadi sehingga kalau saya dalam hal ini bukan degree yang saya dapat, sebenarnya saya praktisi sebenarnya. Saya melakukan saja, kemudian saya memberikan contoh. Apalagi sekarang kan mereka juga sangat tertarik dengan teknologi. Betul. Sehingga transformasi mau itu juga Betul. menarik bagi mereka. Betul. Dan bukan sekedar itu ya dong. Ya. Ada juga mainan yang lainnya juga. Oh iya. jadi kalau boleh bilang ya, saya mengelola 14 website. Jadi ya kurang lebih 14 brand. Ya. Jadi itu tadi 3 saja yang saya sebut. Tiga besarnya ya. Itu 3 besarnya. Masih 3 besarnya, Ya. masih ada lagi yang lainnya. Ya, 3 besar itu ya. Total hampir 14 lah ya. Hampir 14. Kita lagi sekarang dapat kepercayaan mulai tahun lalu ya. Iya, Dulu iya. mungkin satu Ya, fakultas. betul. Ya kan? Betul. Di UNER. Apa Betul. itu? Ya, sekarang ini saya di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Itu Fakultas adalah Teknologi Maju betul. dan Multidisiplin. Betul. Di UNER, oke. Betul, itu adalah fakultas teknologinya dari Universitas Erlangga yang kita harapkan, ya pimpinan Universitas harapkan untuk bisa menaikkan Universitas Erlangga karena memiliki sebuah fakultas yang serius untuk menangani teknologi dan gitu. Waktu awal dulu ini berarti ini kan dosennya karena berbau ke teknologi, Ya. sementara dokter ke medicalnya, berarti dulu ada kolaborasi dengan orang yang seperti itu gimana? Ya, jadi kita tentu tidak Selain itu ada bidang-bidang yang lain. betul ya. Makanya di kata kunci multidisiplin itu pada fakultas yang sekarang tempat home base saya itu diisi ada disiplin ilmu farmasi, disiplin ilmu ekonomi dan bisnis, sains dan teknologi, kemudian juga dosen-dosennya dipenuhi oleh staf dosen yang qualified, engineer, PhD, master, dan saya kebetulan yang dokter di situ dan kebetulan dokter bedah. Jadi memang kita multidisiplin. Jadi berbagai disiplin Betul, ada di situ semua. betul, Teknologi, betul. teknologi. Betul. Oke, menarik sekali. Karena ada kampus yang multi Disiplin. Ya, dan juga ya, kita di seorang yang bukan hanya ya oke punya satu profesi tertentu, tetapi kita di
TKP ya. TKP-nya, spesialis TKP-nya ini adalah core kompetensi beliau. Tetapi tiap Di atasnya. ini ditambah dengan itu dengan teknologi dan sebagainya dan kolaborasi dengan berbagai bidang keilmuan berbagai profesi. Oke, tonton di episode awal dulu sempat kita jelaskan apa bukan riset ya. Ya. Jadi aplikasinya seperti ini. Even di sebuah profesi yang katanya itu serius banget, Betul, ya. betul. Serius banget, sering nggak punya waktu gitu. Tapi ini benar-benar impact-nya bukan hanya ke orang, bukan ke orang per orang gitu, tetapi langsung ke masyarakat. Dan dengan jangkauan yang sangat luar biasa, saya rasa membantu dengan teknologi. Dan Ya. orang seperti ini dibutuhkan suatu multitasking yang luar biasa, ya kan? Jadi kalau episode sebelumnya kita bilang bahwa ada mengeluh di dalam pekerjaan, lihat ini, ya kan? Banyak saja harus kerja kalau dokter di kelas hari. Ya dicun. Ya, Langsung apa ya? ya, ya. Kita tuh pengen memberikan suatu apa yang istilahnya insight bagi orang Betul, lain, betul. bahwa Inspirasi. Ya, ya, ya. Satu hal tentang tadi Pak Nudi juga tentang HRD ya. Platform saya, saya belum cerita. saya sempat tersinggung sama satu tahun lalu ya. Bu, ya. Jadi saya tuh kan orang ISAN, tapi orang ISAN. Tentu bukan seorang dokter. Irwanya tuh saya juga sekarang lagi mau kerja di orang ISAN Pak Nuri. Gimana coba? Jadi begini. Terus saya bilang saya tak pamit ya kerja. Jadi disertasi S3 saya itu saya mempelajari peran ICT model untuk pengembangan staf medis di rumah sakit universitas. Saya implementasikan dengan sebuah web apps namanya Hadirin. Hadirin adalah Human Capital Development Initiative and Responsibility for Indonesia. Hadirin. Dan itu websitenya adalah hadirin.tech. Tujuannya itu apa? Itu adalah e-learningnya HRD, di mana nanti saya bangun itu nanti kayak Gojek ada 3 ya. Kalau ini adalah Hadirin Health, karena saya di bidang kesehatan dulu, kemudian ada Hadirin Work, dan ada Hadirin Social Health, Social Life. Tujuannya untuk apa? Untuk mengampu pekerja-pekerja ini untuk train dia, bukan edukasi ya. Edukasi adalah pendidikan formil. Ini adalah learningnya. Misalnya contoh ini, seorang dokter memberitahu pasiennya bahwa ibu kena kanker. Itu barangkali tidak diajarkan secara formil di dalam fakultas kedokteran, tapi kita ajarkan bagaimana menyentuh hatinya dulu. Yes, dan itu dimasukkan dalam modul atau materi di dalam gadget itu. Sehingga dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk PPT, bisa dalam bentuk video. Dan ketika yang download dan kemudian mempelajari itu seperti dia self learning dan self assessment juga. HRD teknologi. HRD lagi. Ya. Kerjanya pas kan? Masih praktek kan? Ya. Masih ngajar ya? Asik. Kerjanya gimana dok? Ini kan kayak manajemen yang Ya, ya, ya. itu bagian. Ya, jadi saya mempersempit ruang kerja saya itu gini. Saya selalu punya scrapbook ya. Jadi saya buat coret-coretan di buku saya. Tapi gini, banyak memang ide brilian dari siapapun gitu. Tapi saya tipe eksekutor. Saya tulis, saya jadikan. Jadi hampir separuh lebih dari tulisan saya, coret-coretan saya itu saya jadikan. Ya. Saya realisasi. Jadi kalau saya tulis dokter itu ya, dia tuh buka suatu kertas itu, terus sambil gini. Saya kira ngapain? Jadi obrolan kita itu ditulis sama beliaunya. Oke, jadi kan memang benar di dalam organisasi itu ada orang yang memang tipe konseptor, ya. Tetapi konseptor ini justru akan baik ketika tadi apa yang dia konsepkan tadi benar-benar bisa direalisasi. Betul. Jadi ketika konseptor juga ada yang ketika eksekutor. Iya. Nah, apabila konseptor ini ketemu dengan sesama konseptor, ya nggak akan jadi. Tapi kalau konseptor itu sama eksekutor, kan jalan dengan baiknya. Dan itu juga mau menjalankan suatu yang baru lagi nih kok ya, Iya. tentang turisme. Betul. Medical tourism. Betul. Ini berangkat dari permasalahan atau kegalauan kita nih sebenarnya. Kenapa duit negara ini selalu dibuang ke negara tetangga? Ya, jadi hampir 1 juta atau 1 juta lebih pasien Indonesia itu setiap tahun berangkat ke Penang, ke Singapura untuk berobat. Pertanyaannya adalah bukan hanya di keuangan, tapi di mana sih nasionalisme kita gitu. Saya sebagai dari sisi medis,
kenapa sih kita percayakan ke dokter, dan tentu dari aspek dokter, kenapa sih saya nggak mampu menunjukkan profesionalisme kita? Makanya saya bersama dengan kolega saya, salah satunya juga Pak Nurdin juga terlibat, itu membangun sebuah medicaltourism.id. Itu platform website juga, dan itu nanti akan ada App Store dan Play Store-nya. Nah, bayangkan kalau di negara Malaysia itu pemerintah yang merestuinya dengan medicaltourism.mg. Di Indonesia belum, dan kami lagi di Surabaya yang bonek untuk bikin itu, dan kita sekarang ini dalam fase merangkul beberapa rumah sakit yang kita ajak partner, dan di situ mereka akan bersenang-senang. Sama seperti ketika melihat, oh saya mau ke Surabaya ketemu dokter ini di rumah sakit ini, oh ini fasilitasnya apa saja ya, ini gitu. Nah, tujuannya kita sebagai fasilitator, buka website aplikasi. Itulah cikal menurut saya medical tourism, yang tentu mengkolaborasikan rumah sakit unggulan, laboratorium unggulan, klinik unggulan, juga ada nanti hotel, resort, dan juga nanti wellness juga. Jadi itu pun lagi dalam platform digital. Jadi begini, kalau saya lihat kan gini, kan saya memikirkan ini untuk adik-adik yang sedang kuliah, terus kemudian baru mulai nanti, even nanti juga karirnya di bidang kedokteran. Misalnya kita pikirnya ini ya udah kerja gitu kan, jadi sesuatu yang kemudian kita kerjakan, apa yang diminta dikerjakan, selesai. Kalau saya melihat Dr. Niko ini melakukan sesuatu yang beyond dari apa yang menjadi kehadiran utama beliau. Ini semacam calling gitu ya, Dok? Iya, jadi calling dari passion yang muncul di saya. Dulu memang saat pendidikan sebenarnya saya cukup mendapatkan sesuatu hal yang relatif tidak terlalu mudah. Ketika saya memiliki kesempatan untuk bicara lebih lugas, lebih jelas kepada pasien, itu tendensinya dianggap barangkali tidak tepat gitu. Tidak tepat padahal itu masyarakat butuhkan gitu. Dikhawatirkan apa? Kita tadi lagi-lagi melanggar etika. Melanggar. Ya, misalnya gini, saya berdiskusi kepada pasien atau keluarga pada penyakit yang dia derita gitu. Di satu sisi untuk sisi konsumen mereka senang karena jelas. Tapi pada kultur yang terdahulu hal tersebut dikhawatirkan untuk menyalahi, karena itu tadi promosi, ya memunculkan diri. Padahal dari kita sih mana ada sih kita punya niat untuk itu di depan gitu, supaya pasiennya tahu. Nah, hal inilah yang kemudian menjadi passion saya kemana-mana tadi, sama seperti ketika medical tourism. Sebenarnya hak dari seorang pasien untuk mendapatkan informasi itu yang dia. tepat. Misal dokter ini punya kemampuan apa, ada obatnya seperti apa, informasi lainnya itu kan hak dari pasien atau konsumen. Betul. Nah, tapi karena datang dari regulasi terkait dengan profesi yang tidak boleh promosi dan tadi, sehingga kebanyakan masyarakat tidak berinform. Ya, dan sebagian besar dokter juga akhirnya ngati-ngati sekali dan cenderung tidak berani jadinya. Jadi, nah kalau saya bilang asalkan kita pegang kata kunci etika tadi itu, jangan menyatakan diri yang terbaik, itu salah, nggak boleh. Jangan menyatakan diri satu-satunya, itu juga tidak benar. Ya itu kata-kata itu saja atau dua hal itu saja itu akan terkontrol dengan baik. Nah makanya kenapa saya bikin platformnya adalah Varises Indonesia. Sifatnya nasional, sifatnya luas. Bukan Dr. Niko ahli varises, bukan Dr. Niko ahli aviation, Dr. Niko ahli pediatri, tidak. Jadi memang tidak mengakukan, keakuan saya tidak saya munculkan, tapi saya lebih ke mengeneralisir. Syukur-syukur kalau bisa mengglobal, dan satu yang ciri mengglobal ada Varises Indonesia. Varises Indonesia sudah sampai pitching battle di Switzerland. Iya, sampai ke situ. Jadi artinya apa? Ya ini kembali ke kita membawa nama harum Indonesia, kemudian tentu membawa nama Universitas Airlangga kami juga. Jadi tujuannya sih kita ingin memajukan ya teknologi digital di Indonesia dan di Surabaya tentunya. Gitu. Ini dokter yang Pak Marketing, kalau sampai otak sih mikrofonnya Pak Marketing, Pak Misar, kemudian Pak IT. Nah, kurang apa coba? Ini Novi. Kita mungkin ada saran nih buat teman-teman yang juga sekarang sedang ada kuliah di Fakultas Kedokteran, untuk kemudian nantinya supaya bisa berkontribusi lebih banyak support kegiatan dokter ini, apa yang bisa disampaikan kepada mereka sehingga ini bisa menginspirasi mereka
baru yang lainnya Niko juniornya. Baik, jadi mungkin pada kesempatan ini saya ingin juga mengapresiasi tentu pimpinan kami di Universitas Airlangga, Pak Rektor dan jajarannya juga dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, karena menurut saya kedua fakultas ini adalah fakultas yang unggul ya, dan kalau mahasiswa ya generasi muda ingin belajar banyak tentang tentu tentang entrepreneurship dan juga tentang teknologi, saya pikir mulailah dengan belajar berkomunikasi dengan baik ya, menunjukkan diri dengan baik dengan cara yang seelegan mungkin ya, tidak norak, tidak lebay gitu ya, ada teknik dan caranya tentunya. Gunakanlah teknologi, karena teknologi itu menurut saya mengelegankan kita untuk tampil gitu. Nah, di teknologi, di Fakultas Teknologi kami bersyukur didukung oleh aspek teknologinya. Di Fakultas Kedokteran kami juga didukung untuk membuat sebuah pengembangan kurikulum entrepreneurship. Nah, entrepreneurship inilah mungkin menurut saya cikal bakal di mana kita mengembangkan kebiasaan kita. Tapi tentu di bidang kedokteran ini ternyata tidak mudah. Polos entrepreneurship harus ada di depannya, yaitu adalah socio-medico entrepreneurship. Karena sosial ada di depan sebagai prinsip altruism. Altruism itu kita memberi dulu, nanti dapatnya kita akan dapat nanti. Gitu. Kira-kira gitu sih. Inspirasi untuk yang muda-muda, oke, kita sudah dapatkan. Tapi tadi itu dok, mengatasi hambatan-hambatan seorang dokter yang biasanya secara patutnya dari dulunya begitu dobrak ini yang gimana caranya? Pertanyaan betul. Saya melihat itu masih sangat kuat gitu. Mereka sangat meragukan profesinya sebagai sesuatu yang kita di luar gitu. Itu pertanyaan yang menarik sekali dan itu faktual, betul. Jadi saya memang berasal dari yang non comfort zone. Betul. Saya tumbuh dari pain. I'm living in the pain, karena pain lah saya akhirnya muncul passion saya. Passion itu kemudian saya wujudkan bentuk eksekusi bidang tertentu yang sekarang menjadi achievement saya. Memang tantangan itu buat saya bukan hal yang menakutkan. Justru harus kita memiliki itu. Mahasiswa juga sebaiknya juga menghadapi itu. Justru khawatir kalau tidak mendapatkan itu, tidak mendapatkan tantangan, tidak mendapatkan cobaan. Saya selalu bilang bahwa saya menikmati living in the age. Kalau kita berjalan di tepian lembah atau tebing, kita tuh tahu terjalnya, kita tahu bahayanya. Tapi justru kita paling tahu ngerti gimana caranya playing safe gitu. Ya, tapi kalau kita di tempat yang aman terus, kita tuh akan manja. Kita akan manja dan nggak akan pernah tahu bahwa gimana cara dealing dengan orang yang mungkin kurang baik dengan kita gitu, tantangan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang tantangan yang tadi itu untuk kultur lama, saya berusaha mengubahnya dengan cara yang seelegan mungkin, dengan mengajak itu tadi loh, simple. Ketika satu gedung tidak kenal dengan entrepreneurship, saya harus melembutkan bahasa entrepreneur ini dengan cara socio-medico entrepreneurship, sehingga mereka juga yakin bahwa ini sosial, ini helpful, ini humanity gitu. Sama seperti platform saya itu ya, platform saya tentunya tidak di depan kemudian bilang bahwa oh bayar sekian, tidak. Saya akan meningkatkan dulu tractionnya, kepercayaan masyarakat menyenanginya, menggemarinya, baru. Nah, untuk pengembangan bisnisnya tentu ada aspek, kalau bisa libatkan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk bagian bisnis developmentnya, misalnya merchandise, misalnya strategi untuk talk show misalnya dan lain sebagainya. Oh ya, Varises Indonesia itu memiliki brand ambassador, yaitu Putri Indonesia Jawa Timur. Ya, dari situ kita bangun trilogi adalah health, beauty, dan technology. Hal seperti itulah yang kemudian meningkatkan traction kita, meningkatkan kepercayaan kita bahwa oh ya, setiap manusia atau pasien atau wanita terutama, kalau misalnya Varises ya ke situ saja gitu, dengan banyak tim kolaborasi yang kita bisa kembangkan. Ya, kita senior pahamnya sudah seperti itu mudah. Ya tidak mudah, tapi itu tantangan. Nah, syukurnya kita yakin di Indonesia ini kita tidak sendiri. Terutama di pimpinan kami di Universitas Airlangga, tentu orang atau beliau yang paling agile saya bilang ya terhadap perkembangan generasi muda. Jadi tidak tertutup. Kenapa di dunia luar ini seperti ini? Di dunia luar itu bukan hal yang
bukan hal yang absurd gitu. Justru startup digital, health apps itu justru maju. Kalau kita hanya simple begini aja nggak bisa, ya tentu kita akan ketinggal lagi. Nah, syukurlah kita memiliki pemimpin itu bermacam-macam. Nah, itu. Jadi memang kita misalkan tidak didukung di sini, tapi di sini kita mendapatkan anugerah dukungan. Alhamdulillah sudah. Gitu. Intinya saya syukurin apapun yang saya dapatkan gitu, sekecil apapun. Ternyata syukur sekali saya justru mendapatkan dukungan yang baik gitu dari kolega atau relasi yang Dan pastinya apresiasi. Insya Allah demikian gitu. Maksudnya waktu untuk tidur. Oh ya, harus. Betul. Harus. Karena saya membayangkan kalau seorang dokter itu seorang yang apa ya, seperti dewa gitu ya, tidak banyak bicara gitu ya. Iya. Apa namanya? Periksa, tulis resep. Iya. Kasih. Mau bikin ketemu susah gitu kan, Iya. nggak banyak bicara supaya pasiennya nggak terlalu lama, jadi aktivitasnya cepat Lagi gitu itu kan. jadwal visit ya kan, Iya. jadwal untuk operasi Iya, dan iya. sebagainya. Dan Iya. masih bisa memberikan hal yang perspektif yang lainnya. Ya. Saya masih praktek, saya masih operasi. Meskipun pasien saya tidak sebanyak mungkin dokter lain, saya justru terus terang khawatir kalau pasien saya banyak sekali itu saya khawatir. Kenapa? Saya nggak punya waktu yang cukup untuk mereka. Saya pernah dulu diberikan masukan ya, input semesta 10 menit setiap pasien. Luar biasa itu. Tapi buat saya sih enggak. Saya gini, jangan mematok pasien pada waktu. Kalau waktunya 10 kemudian habis dia nggak bisa lagi gitu. Nah menurut saya gini, paling baik adalah ketika pasien sudah puas. Is there any question? Sudah ada pertanyaan lagi, baru itu selesai. Jadi pasien saya nggak pernah banyak, tidak kalau praktek tidak lebih dari 5 biasanya. Tapi saya selalu selesai sampai menjelaskan tuntas begitu, ketimbang saya nggak cukup waktu gitu ya, pasien belum datang, resep udah keluar gitu. Seperti itu. Kasusnya bisa beda-beda. Beda-beda. Dan tidak bisa ditunda dengan durasi. Betul, tidak bisa time base, harus quality base. Gitu. Saya kira begitu sih. Iya. Saya rasa sih pasti ini ya, apa ya istilahnya, anak muda yang berminat atau tertarik dengan seperti ini pasti akan banyak, karena anak muda sekarang tadi lah, Iya, generasi yang nggak teknologi sih. mindsetnya udah berubah, Iya. mindsetnya berubah, dan apalagi kalau kemudian lihat ada profil dokter yang seperti ini, saya rasa tidak akan merasa asing lagi gitu. Iya. Ternyata kalau saya melakukan seperti ini bukan sesuatu yang apa ya, yang melanggar gitu. Iya. Kan tidak melanggar etika kalau perusahaan dokter punya bisnis. Betul. Enggak. Tidak. Tidak melanggar etika kan kalau dokter punya mainan startup. Tidak. Ya kan? Tidak kan? Tidak. Dan tidak melanggar apa juga seorang dokter jadi direktur satu perusahaan Tidak. yang punya dia sendiri kan? Boleh, Juga kan? boleh. Tapi yang aslinya adalah masih inline juga dalam bidang Iya. kesehatan. Betul. Gitu sih. Karena core-nya memang di sana. Betul. Jadi memang ini tantangan saya yang saya masih jalankan terus. Sejak awal ketika saya mau bikin website dulu pertama saya bingung apa ya namanya. Tapi saya mulai kembali dari Belanda saya 2015. Saya mulai start merajut pertama 2016-an. Saya launching pertama 2017. Jadi saya memang nyicilnya itu dari sosial media. Sosial media terangkum masing-masing punya 4 sosial media: Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Varises Indonesia dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir awalnya saya terus terang saya agak khawatir gitu mau bikin website itu saya ditawari oleh developer. Bikin deh www.dr.niko. Waktu itu saya bilang saya enggak lah, jangan. Ini belum safe, saya rasa saya masih insecure. Tapi di tahun 2020 sekarang saya punya www.nikoasharihidayat.com yang merupakan kumpulan dari masterpiece saya yang terkumpul di situ, dan di situ saya tidak menonjolkan tanda kutip kemampuan warung operasi saya, tapi adalah karya saya. Kalau dari karya saya, menurut saya itu wajar karena saya bicara teknologi, saya bicara konsep, saya bicara strategi. Jadi jualannya soft banget. Soft banget. Jadi begitu bener. Soft sales bukan hard sales gitu kan. Nah, jadi promosinya ada mulai karya-karyanya itu sehingga masyarakat bisa melihat di sana profil seorang dokter itu dari karya-karyanya, bukan dari promosi pribadinya dokter itu. Dalam suatu profesi nggak boleh, gitu kan? Ya, Menafsir sebagai konsultan juga nggak boleh menjadi Iya. seperti itu. Karena saya juga pernah alami hal seperti itu. Iya, saya
Ya mulai hard selling. Betul. Jadi kita soft sellingnya ya tadi tuh melalui Betul. harganya, Betul. dari seminar. Tapi yang menarik juga adalah begini, entrepreneurship itu sesuatu yang biasanya di luar dunia medis gitu. Betul. Meskipun ya kita mau ke sana gitu, Ya. tapi mungkin itu tadi nggak tahu jalannya gitu, jalan yang smooth menuju ke Ya, sana. ya makanya itu sekarang di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin saya dorong mahasiswa untuk mengembangkan technopreneurship di Fakultas Kedokteran. Bahkan sekarang sudah ada SK-nya tim untuk pengembangan kurikulum entrepreneurship, socio-medical entrepreneurship oleh Pak Dekan Profesor Budi Santoso. Artinya ini adalah cikal bakal menurut saya menuju pengembangan. Karena FK di Indonesia terutama memang ilmunya ini memang ilmu anatomi ya, ilmu FAA dan biokimia dan sebagainya. Tapi ilmu tentang startup ini menurut saya harus kita majukan lagi. Dunia lain dong. Dunia lain. Tapi mudah-mudahan saya bisa membantu sedikit. Jadi yang mengkonekkan adalah si dokter Ibu ini antara dunia teknologi dengan Makanya dunia. itu dunia lain yang nggak tahu lah. Tapi ini baru di Surabaya Pak. Ya growing di Jakarta, growing di UGM, growing ya di Jogja. Tapi kemarin ya satu lagi selain itu tadi platform, saya punya event. Jadi ketika kita mengembangkan sebuah startup atau beberapa startup bidang kesehatan, saya juga sebisa mungkin membangun ekosistemnya. Caranya bagaimana? Saya bikin yang namanya hashtag. Hashtag itu adalah Health Apps Startup Technology Airlangga Generation www.hashtagindonesia.com. Itu biasa gitu ya. iya biasa. Itu adalah event Mungkin bisa bikin hadiro. event di mana kumpulnya startup bidang kesehatan. Saya bilang se-Indonesia karena kita mulai 2019 hashtag 1.0 waktu itu. Ada Halodoc datang dari Jakarta, Prosehat dari Jakarta datang, EduDoc dari Jakarta datang. Hashtag 2.0 waktu itu 2020 saya bikin Oktober. Dan itu pun juga profesor dari Jakarta datang bicara. Jadi nasional juga. Nah hashtag 3.0 nanti saya mau bikin lebih nasional lagi, lebih luas lagi dan multidisiplin juga. Di situ ada investor and founder forums, ada matchmaking juga, mentoring, ada pitching battle. Dan itu ya lagi-lagi keluar dari pikiran saya setelah kembali dari Swiss kemarin itu. Swiss itu startup days waktu itu Varietas Indonesia ikut. Saya lihat wah ini bagus nih kalau diterapin di Indonesia. Tapi saya terapinya di startup bidang kesehatan. Tulisannya banyak banget ya. Apa ya? Tulisan. Kepuasan juga. Kepuasannya juga. Kalau di situ Ya. sebagai founder Ya. dengan beberapa tim ya, tim intinya yang terlibat di sana. Nah, Profesinya mereka yes. apa saja gitu. Ya, jadi itu menarik. Jadi namanya startup itu kan usaha rintisan. Kita tidak perlu staff yang banyak, gemuk ram, tapi kita cukup efisien, beberapa orang saja, tidak lebih dari 10 orang, tapi beberapa tenaga itu memang yang punya passion yang sama, yang mendukung, yang suportif. Jadi tim saya yang murni tidak lebih dari 10. Dan profesinya apa? Oh macam-macam, ada nurse ya, kebetulan sekretaris saya seorang perawat, kemudian ada videographer juga, ada konten juga, macam-macam, teknik juga ada. Gitu. Dan yang kedua Amin, adalah insyaallah. balansinya antara otak kanan dan kirinya itu, ya kan? Dan risetnya juga dilaksanakan dengan maksimum gitu sih. Ya kan? Kita aja masih minimum nih. Iya. Ini inspirasi buat calon-calon dokter yang Apapun lah ya. Iya, atau bidang yang lain ya. Yang lain. Iya. Kita boleh punya satu keahlian, tetapi mengatakan juga ada yang lain yang punya impact lebih besar. Betul. Yang di belakang. Kalau kompetensinya ada, tapi dikembangkan kemana-mana, itu sih yang luar biasa. Dan ide-idenya menggunakan hal yang satu dan lainnya dan mengkonekkan dengan satu yang lainnya yang luar biasa sih sebenarnya, ya enggak? Jadi sebenarnya beliau itu bukan hanya seorang eksekutor, tapi juga konseptor sih. Ya kan? Iya, dan bisa mengkomunikasikan apa yang dikonsepnya itu dengan baik kepada timnya. 12 startup, Iya. masih praktek, Masih praktek. masih operasi, masih ngajar, masih bikin satu fakultas. Iya. Berapa juga? Makanya tidurnya cukup. Alhamdulillah. Terus kalau kita bahagia mengerjakan sesuatu, insya Allah kita akan selesai aja buat dia. Betul. Katakan mengerjakan dengan senang hati, bukan dengan terpaksaan. Betul.
Betul. Oke, sukses terus ya untuk Eko ya. Terima kasih sama-sama Mas Dan Den. ini salah satu apa ya insight menarik dari Talk dengan narasumber yang juga luar biasa kembali lagi bahwa selalu nonton Talk karena Anda akan mendapatkan insight-insight yang luar biasa. Oke, ini terus episode kami setiap hari Jumat pagi yang kita upkan supaya mendapatkan inspirasi yang sangat berharga. Thank you untuk Cafe Hotel ya, untuk tempatnya dan luar biasa. Jadi kalau Anda mau bermain di Cafe Hotel, kafenya oke, kamarnya juga oke, staycation juga oke karena pusat kota, dekat mall, tinggal jalan kaki, seberang beradi, pengelola juga. Dan zaman sekarang jamin aman karena mereka menerapkan protokol kesehatan juga. Itu sih ya. Thank you Android. Sampai jumpa di episode berikutnya juga mungkin bisa lebih menarik lagi dengan narasumber yang